Mari kita berdoa. Kami izinkan Roh Kudus yang melayani setiap kami di ruangan ini dan juga di rumah dan dimanapun kami berada. Roh Kudus yang menyingkapkan, membukakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Kami lapar dan haus ya Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika mendengar perintah Yesus jangan menghakimi? Saya pernah tanya 5 orang saudara, dan saya mendapatkan 5 jawaban yang berbeda-beda. Salah satu perintah Yesus yang paling banyak disalahpahami, yang paling parah digagal pahami, dan paling sering disalah praktekkan, salah satunya adalah perintah Yesus, jangan menghakimi. Itu sebabnya, saudara, dari minggu lalu kita sudah belajar tentang perintah Yesus ini. Dan hari ini kita mau masuk lebih dalam. Dan apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengerti dengan pemahaman yang lebih lengkap, saudara bisa juga belajar dari link YouTube yang kita sudah bahas di ibadah tahun lalu dengan judul Bagaimana Cara Menang Atas Kemunafikan. Di situ dibahas lebih detail tentang balok dan selumbar. Tapi saat ini saudara, kita mau melihat lebih dulu konteks secara gambaran yang lebih besar dari perikop Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Di sini Yesus sedang menjelaskan, Yesus sedang menjabarkan bagaimana aplikasi dari hukum Yesus yang terutama, hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus menjelaskan untuk mempraktekkan perintah utama yang kedua ini, yang pertama caranya adalah dengan jangan menghakimi dengan munafik. Yang kedua adalah dengan bermurah hati pada orang lain, seperti Allah bermurah hati pada saya. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan perlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Ini disebut dengan golden rule, saudara, aturan emas. Nah, saudara sekalian, jadi ketika Yesus mengajarkan kepada kita murid-muridnya, hukum terutama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu artinya apa? Dengar murid-murid Yesus. Ini hikmat yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kita berurusan dengan orang lain, Yesus ajarkan terlebih dulu kita urus diri sendiri. Dengan cara kita memandang diri sendiri. Dalam 3 hal. Yaitu kita pandang dulu balok saya sendiri. Kepercayaan saya yang salah, yang ada di dalam benak, di dalam hati saya. Hal-hal yang menjadi kelemahan, menjadi kekeliruan saya sendiri, yang saya sadari atau saya tidak sadari. Dan poin yang kedua, saudara, Yesus mengajarkan
sebelum kita berurusan dengan orang lain, kita ini orang berdosa, saudara. Saya dan saudara orang berdosa. Ketika kita berurusan, bukan cuma kita orang berdosa, kita juga punya banyak kelemahan. Baik kita sadar atau enggak sadar, kita bisa menyinggung orang lain. Demikian pula orang lain bisa menyinggung kita. Nah, di dalam proses kita berinteraksi, sangat mungkin kita itu tanpa sengaja melukai dan dilukai oleh orang lain. Itu sebabnya Yesus ajarkan betapa Allah sudah bermurah hati pada saya, sudah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Demikian pula kita harus belajar seperti Yesus, mengampuni orang lain, bermurah hati pada orang lain. Ini ngomongnya gampang, saudara. Di dalam prakteknya ini membutuhkan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana saya ingin diperlakukan? Demikianlah saya belajar memperlakukan orang lain dengan refleksi cara saya ingin diperlakukan. Nah, saudara sekalian, saat ini kita akan masuk poin yang pertama untuk kita mengerti secara seutuhnya apa yang Yesus maksud dengan jangan menghakimi dengan munafik. Nah, saudara, untuk kita mengerti secara utuh, Matius 7 ini, saudara, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, itu adalah lanjutan dari Matius 6. Ingat ini, saudara. Dan ini Yesus bicara di dalam konteks khotbah di bukit. Nah, saudara, supaya kita betul-betul menangkap maksud Yesus, mari kita lihat pola komunikasi Yesus ketika Yesus menyampaikan perintah-perintahnya di dalam khotbah di bukit ini. Saudara, kita perhatikan di Matius 6, Yesus mengajarkan kita begini. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Saudara perhatikan, apakah Yesus melarang untuk kita memberi? Tidak, saudara. Yang Yesus larang, jangan lakukan dengan cara yang begitu seperti orang munafik. Yesus lanjutkan. Dan saat kamu berdoa, saudara perhatikan, janganlah berdoa. Apakah Yesus melarang untuk kita berdoa? Tentu Yesus tidak melarang kita berdoa, saudara. Yang Yesus larang adalah janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi bukan tindakan berdoanya yang dilarang oleh Yesus, tetapi kalau kamu cara berdoanya seperti orang munafik, kamu jangan berdoa dengan cara seperti itu. Nah, saudara menemukan gak pola yang sama, saudara? Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Tentunya Yesus tidak melarang kita berpuasa. Nah, saudara, jadi pola Yesus adalah begini, saudara. Yesus tidak melarang tindakan memberi, tindakan berdoa, tindakan berpuasa. Yang disorot Yesus adalah 3M. Motif, lalu measurement, dan method. Motifnya apa kamu melakukan tindakan itu? Menurut ukuran apa kamu melakukan itu? Dan melakukannya dengan cara apa? Nah, saudara, dari konteks ini, dari pola komunikasi ini, Yesus melanjutkan Matius 7.
jangan kamu menghakimi. Dan di ayat 5 Yesus berkata, hai orang munafik. Apakah saudara menemukan pola yang sama yang Yesus sedang perintahkan kepada kita? Bahwa bukan semata tindakan menghakimi yang dilarang oleh Yesus. Saudara, ini penting, saudara. Karena pada hakikatnya tindakan menghakimi itu netral, saudara. Di dalam hidup kita, kita tidak bisa menghindari tindakan menghakimi, baik itu yang benar atau tindakan menghakimi yang salah. Baik itu tindakan menghakimi yang terang-terangan di luar kelihatan atau tindakan menghakimi di dalam hati kita sendiri yang tidak kelihatan. Yang disorot oleh Yesus adalah 3M. Motif kamu melakukan itu apa? Menurut ukuran apa kamu melakukannya? Dan kamu melakukannya dengan cara apa? Yesus mengkonfirmasi pesan Yesus ini dalam Yohanes 7 ayat 24. Saudara perhatikan, ini menarik sekali. Kenapa? Karena dalam satu kalimat Yesus melarang tindakan menghakimi sekaligus memerintahkan tindakan menghakimi. Dalam satu ayat. Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi saudara, bukan tindakan menghakimi yang sesungguhnya dilarang oleh Yesus. Tetapi apa motif, apa measurement ukurannya, dan apa metode cara kita melakukan tindakan menghakimi itu. Nah, saudara sekalian, saya ajak untuk kita sama-sama masuk lebih dalam bahwa saudara, menghakimi itu sebetulnya netral, saudara. Apa itu menghakimi? Kata Yunaninya adalah krino, artinya to distinguish, to decide. Membedakan, memutuskan. Dan itu adalah tindakan yang alamiah kita lakukan bahkan setiap hari, saudara. Nah, tindakan krino ini menghakimi bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Jadi saudara, saya ajak untuk kita menerima di dalam hati dan pikiran kita secara benar dan utuh. Jangan kita sudah kena stigma negatif. Saudara perhatikan, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata mamon? Wah, uang itu bahaya, itu nggak boleh. Uang itu akar segala kejahatan. Saya tanya, di mana ayatnya? Ayatnya bilang cinta uang adalah akar segala kejahatan. Uang itu netral, saudara. Bahkan mamon itu adalah hamba yang baik. Dipakai di dalam kerajaan Allah. Yesus juga pakai uang, saudara. Jadi bukan uangnya yang berbahaya, tetapi sikap hati, motif, ukuran, dan cara kita menggunakan uang. Itu yang terutama. Krino, menghakimi itu adalah tindakan yang tidak selalu berarti 100% salah, saudara. Bahkan saudara, Yesus mengencourage, mendorong kita untuk kita bertumbuh secara positif. Kata krino ini dibutuhkan kualitas discernment, yaitu kearifan,
ketajaman. Firman Tuhan mendorong kita untuk kita bertumbuh di dalam kualitas ini. Untuk kita melihat situasi kondisi, untuk kita melihat orang-orang tertentu, saudara. Dan kita bisa scanning, kita bisa mendeteksi. Ya, Yesus mendorong dan memerintahkan kita, kenali apakah ada babi di tengah-tengah kita. Wah, apakah ada anjing? Yesus ajarin begitu loh di ayat 6, saudara. Karena kalau kamu ketemunya babi dan anjing, jangan kasih mutiara kamu. Gimana caranya kita mengenali ini babi atau anjing apa bukan? Kalau kita tidak melatih discernment, saudara. Dan bahkan di ayat 15 Yesus ajarkan kita untuk kita mengenali, to discern nabi palsu. Apakah ada nabi palsu di tengah-tengah kita? Nah, saudara, discernment ini adalah bahkan kualitas yang menunjukkan kedewasaan rohani kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus melatih to discern, yaitu menilai, menyimpulkan. Orang yang dewasa rohani bertumbuh, saudara, adalah orang yang panca inderanya terlatih untuk membedakan. Bahasa Inggrisnya adalah to discern. Menilai, mengenali, mengidentifikasi. Bahkan Yesus ajarkan caranya di dalam konteks yang sama, Matius 7. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, tetapi saudara, krino ini bisa jadi negatif. Kalau ini menjadi judgmental spirit. Roh menghakimi. Nah, ini yang dilarang oleh Yesus. Yaitu apa, saudara? Ketika kita bertemu, saudara kita bertemu, rekan-rekan saudara seiman, kita menemukan ada yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu saya mengambil posisi sebagai hakim. Dan saya setelah melihat demikian, saya ketok palu. Kamu salah. Wah, ini yang dilarang oleh Yesus. Enggak boleh. Karena kamu bukan hakim. Yesus berkata, aku aja hakim enggak begitu. Aku aja hakim. Cara aku menghakimi, lihat saudara, cara Yesus menghakimi selalu dengan belas kasihan. Selalu dengan kasih. Jadi bukan dengan cara ketok palu, saudara. Pak, saya enggak ketok palu, Pak. Enggak kok, saya enggak pernah bilang sama dia bahwa dia salah, bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Enggak pernah keluar kata-kata negatif dari mulut saya. Nah, saudara dengar, ketok palu ini, saudara, bisa kita lakukan di dalam hati, saudara. Ketika kita menghukum saudara kita dengan cara kita sendiri. Menyalahkan orang lain dengan hati kita sendiri. Ini yang disebut roh menghakimi. Enggak keluar kata-kata verbal, enggak keluar kata-kata negatif. Tapi di dalam hati saya sudah menghakimi. Saya kalau memandang diri saya kudus, tapi kalau saya lihat kamu kudis. Kenapa kamu kudis? Karena kamu kurang disiplin. Enggak Pak, saya enggak pernah ngomong gitu. Ini bisa terjadi di dalam hati. Saudara. Kamu udah kirim saat teduh belum hari ini? Kamu jarang kirim saat teduh. Kurang disiplin. Saya lihat diri saya kudus. Tapi kalau saya lihat kamu kurap.
kamu kurang rapi. Masa pakai blue jeans, bajunya acak-acakan. Ini bisa terjadi di dalam hati. Saya memandang diri saya kudus, tapi saya lihat orang ini kutil karena dia kurang teliti, saudara. Masa ngitung gitu aja salah? Saya memandang diri saya kudus, tapi saya lihat orang ini kuman, kurang beriman, saudara. Masa doa dari dulu gak dijawab-jawab sama Tuhan? Saudara sekalian, ini yang diperkarakan oleh Yesus. Ini yang tidak benar, saudara. Dan saudara, saya mau ngaku dosa sama saudara. Seringkali saya juga tidak sadar saya melakukan hal yang demikian. Enggak sadar saudara, sampai satu titik Roh Kudus menemplak. Kamu sudah menghakimi di dalam hati. Loh iya, gak benar ini. Dan kita harus bertobat, saudara. Saya kenal seorang teman lama, saudara. Dia kalau ngomong volume suaranya besar sekali. Apa kabar? Saya gak buat-buat, memang begini orangnya, saudara. Lalu dia tepok pundak saya, brok, waduh. Ya, kalau ketemu tuh begitu, orangnya sangat intim, saudara, dan suaranya menggelegar, saudara. Dan sampai satu titik saya kalau ketemu dia, aduh, saya nggak nyaman. Aduh, nih orang kurang berkelas. Gitu. Udahlah, saya nggak mau terlalu, saya nggak keluar, saya nggak pernah ngomong ini kata-kata ini sama dia, nggak pernah, saudara. Tapi saya lakukan penghakiman itu dengan Roh menghakimi di dalam hati saya. Dan saudara, akhirnya sampai satu hari ada satu acara di rumah dia. Kami bersama teman-teman datang ke rumah dia. Rumahnya besar sekali, luas sekali. Waktu kita duduk di ruang tamu, saudara. Dia panggil mbaknya dari ruang tamu ke dapur, itu lebih dari 15 meter jaraknya. Lalu dia bilang, "Mbak, ambilin minum." Saat itulah saya sadar, saudara, kenapa dia suaranya sedemikian besar. Kenapa kalau dia nggak teriak, nggak kedengeran sih mbak, saudara. Dan saya tanya dia, "Sejak kapan kamu tinggal di sini?" "Ya dari lahir saya sudah di sini." Saat itulah saya bertobat, saudara. Saya sudah menghakimi dia di dalam hati saya. Dan kalau saya tidak pernah datang mengunjungi rumahnya, selama-lamanya saya sudah menghakimi dia di dalam hati saya sendiri. Dan saya melakukan itu, saya tidak sadar, saudara. Sampai Roh Kudus yang menemplak saya waktu saya perjalanan pulang dari rumah dia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus mengajarkan untuk kita concern terhadap hal ini. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kalau kita melakukan tindakan menghakimi dengan judgmental spirit, roh menghakimi ini, Yesus melanjutkan di ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Saudara, Yesus di ayat 2 mengajarkan ada 2 komponen utama yang membuat kita melakukan tindakan menghakimi. Yang pertama adalah apa penghakiman, motif kamu melakukan tindakan menghakimi itu. Secara negatif, kalau motif kamu adalah karena kebencian, karena kepahitan, karena apalagi kamu mau balas dendam,
hanya berdasarkan like dan dislike, kamu suka atau enggak suka karena faktor tradisi, kesamaan, perbedaan dan seterusnya. Itu adalah motif yang keliru. Motif yang benar adalah kasih, saudara. Dan komponen yang kedua yang Yesus ajarkan, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini komponen yang kedua, yaitu ukurannya apa? Ukuran itu bisa opini, bisa pengadilan manusia, kesepakatan yang tidak mutlak, saudara. Bisa aturan-aturan yang dibuat manusia, bisa saudara berupa hal-hal yang tidak mutlak. Ukuran yang benar adalah firman Tuhan, kebenaran. Kalau firman Tuhan dilanggar berarti itu salah. Tapi kalau cuma pendapat, preferensi yang lebih disukai, budaya, itu bukanlah sesuatu yang mutlak, saudara. Nah, saudara sekalian, dari dua komponen ini Paulus menjelaskan ada 4 jenis respon yang kita semua akan lakukan berdasarkan dua komponen ini. Paulus menjelaskan ini di dalam Galatia 6 ayat 1-5, saudara. Saudara yang rindu mengerti dengan pemahaman yang lebih lengkap, bisa mempelajari ini lebih detail di link YouTube yang berjudul Praktik Nyata Akuntabilitas Sejati yang pertama. Nah, saudara, kita bahas secara singkat, saudara. Yesus melarang kalau kita menghakimi berdasarkan standar, bahkan pakai firman, tetapi tanpa kasih, saudara. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika membawa pelacur itu di hadapan Yesus dan pakai ayat, saudara. Firman Tuhan berkata, hukum Musa berkata, yang kedapatan berbuat zina harus dirajam sampai mati. Nah, saudara, Yesus mengajarkan dan memberi teladan kepada kita untuk menghakimi orang yang jelas-jelas berdosa, tertangkap basah, terbukti memang bersalah. Bukan hanya satu unsur kebenaran yang dipakai, tetapi juga unsur kasih, saudara. Kalau kita tidak melakukan, menilai, ya, menghakimi, to discern ini dengan kasih, maka saudara, kita disebut oleh Yesus munafik, saudara. Kenapa kita ini munafik, saudara? Karena dia berdosa, saya juga berdosa, saudara. Cuma belum ketahuan aja. Dia berdosa, tapi saya nggak melakukan dosa begitu loh. Saudara, kita ketika menghakimi, sesungguhnya Roma 2 ayat 1 ajarkan, kita juga melakukan kesalahan yang sama. Saya masih ingat, saudara, waktu saya masih SMP, saya temukan adik perempuan saya di dapur malam-malam lagi mencuri dan menggerogoti kue yang besok itu mau dipakai untuk hari raya, saudara. Untuk tahun baru Imlek, untuk disuguhkan kepada tamu. Tapi dia makanin itu kue pelan-pelan malam-malam di dapur. Waktu saya nangkep dia, kamu makan kue itu. Lalu saya lihat dia, saudara. Di samping kue ada segelas susu yang tinggal setengah gelas. Lalu saya bilang sama dia, kamu ini sudah kepingan kedua kuenya, ya kan? Adik saya bingung, kok tahu? Iya, kamu kepingan pertama aus lalu minum susu itu tinggal setengah. Apakah saudara lihat saya sangat cermat? Betapa saya sangat
seksama memperhatikan dan menghakimi adik perempuan saya. Kenapa saudara saya sampai begitu cermat? Karena minggu lalu saya juga melakukan hal yang sama. Itu yang Yesus maksud munafik. Kamu juga begitu. Kamu tuh bukan hakim. Dia orang berdosa, kamu juga orang berdosa. Jangan begitulah, nggak boleh begitu. Dan tahu nggak, Yesus larang kita begitu karena Yesus mengasihi kita, saudara. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau kamu menghakimi tanpa belas kasihan, saudara, Yakobus menjelaskan, orang yang menghakimi tanpa belas kasihan akan dihakimi juga tanpa belas kasihan. Itulah sebabnya Yesus larang kamu jangan begitu, jangan. Kenapa? Karena hamba yang sudah diampuni, saudara perhatikan, utangnya sudah dihapuskan 10.000 talenta. Sudah selesai, saudara. Sudah beres, utangnya sudah beres. Tapi ketika dia mencekik si debitur 300 dinar ini, kamu mesti bayar. Tuannya itu, sang raja itu menjebloskan dia ke penjara. Ke penjara karena si hamba ini tidak ada belas kasihan, saudara. Yesus enggak mau untuk kita mengalami seperti hamba itu. Makanya Yesus larang, jangan kamu menghakimi dengan munafik begitu. Yang kedua, saudara, kita bisa menghakimi dalam keegoisan. Apa maksudnya, saudara? Ya udah Pak, pokoknya gini deh. Saya nggak mau menghakimi deh, nggak mau pusing lah. Yang ini melakukan begini, salah, keliru, apa benar, terserah deh, terserah. Pokoknya saya nggak mau pusing. Saudara dengar, saudara. Itu kalau terjadi, itu namanya kamu egois. Dan sebenarnya memang kelihatannya kamu nggak ngomong apa-apa, kamu nggak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya di dalam hati kamu tuh sudah menghakimi juga. Saudara, si anak sulung itu nggak mau sama sekali berurusan dengan si anak bungsu. Bahkan masuk aja ke dalam pesta nggak mau, saudara. Dia di luar, saudara. Tapi hatinya penuh dengan penghakiman. Jadi kita tuh nggak ada interaksi. Kita nggak ngomongan, bukan berarti saya pasti tidak menghakimi. Belum tentu, saudara. Karena roh menghakimi itu belum tentu harus keluar dengan kata-kata menghakimi. Dan saudara, kalau demikian saya nggak mau urusan banyak lah, saya nggak mau terlalu dekat lah, saya nggak mau lah ntar aduh pusing. Nah saudara, itu namanya saudara kamu egois. Dan orang yang demikian saudara, firman Tuhan perintahkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di Galatia 6 ayat 2. Tahu nggak, kalau saudara kita butuh pertolongan, dia jatuh terus dalam dosa. Apalagi dosa yang sama, sudah sekian lama, dia butuh ditolong. Firman Tuhan ajarkan, tolongin saudaramu. Demikian supaya kamu menang dari egois. Dan jenis yang ketiga adalah menghakimi dalam keangkuhan, saudara. Apa ini, saudara? Ini adalah jenis yang kita seringkali jatuh, apalagi kita orang timur, saudara. Budaya kita, saudara, adalah budaya enggak enakan. Kita lebih cenderung, dalam tanda kutip, menjaga hubungan daripada menegakkan kebenaran. Kalau menghakimi dalam kemunafikan itu ekstrim kiri. Tapi menghakimi dalam keangkuhan justru ekstrim kanan, saudara. Karena kita tahu saudara kita salah, tapi kita diam aja, saudara. Pak, enggak loh, saya enggak diam aja. Saya mendoakan dia loh, Pak. Saya temenin dia loh, Pak. Saya jadi sahabat bagi dia loh, Pak. Tapi
saya nggak berani Pak mengkonfrontir dosanya. Saya takut Pak, kalau saya ngomong tentang dosa itu, entar dia jadi nggak suka sama saya. Entar dia jadi benci sama saya. Nah saudara, firman Tuhan ajarkan, itu berarti kamu angkuh. Kamu itu lebih mementingkan harga diri kamu. Kamu nggak mau menerima respon yang mungkin menjadi resiko dari orang yang kamu tegur itu. Saya pernah disautin begini, saudara. Pak, tapi kalau setelah saya tegur dia benar-benar jadi ninggalin saya, dia jadi nggak suka sama saya, gimana Pak? Saudara, Yesus juga mengalami resiko itu, saudara. Tahu nggak, saudara? Muridnya sendiri dibilang nyala iblis. Wah. Saudara, muridnya sendiri disindir berkali-kali, saudara. Yudas itu disindir nggak cuma sekali, 2 kali. Saudara, Thomas itu, saudara, dibilang berbahagialah orang yang tidak percaya namun tidak melihat, dan seterusnya. Dan Yesus mengalami, saudara, banyak sekali orang, termasuk ke-70 murid, saudara, meninggalkan Yesus. Sampai Yesus berfirman, berbahagialah orang yang percaya dan tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, sebesar-besarnya resiko karena kita mengasihi di dalam kebenaran, jauh lebih besar resiko kita mengasihi tapi tanpa kebenaran. Itu sebabnya saudara, hari ini Yesus mau untuk kita menangkap yang benar adalah kita belajar praktek mengasihi di dalam kebenaran. Kita mengasihi tetapi kita berada di jalur yang benar, saudara. Kalau ada yang salah, kita berdoa minta Roh Kudus tuntun. Itu diajarkan di Galatia 6 ayat 1. Kamu yang rohani memimpin orang yang kedapatan jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran di jalan yang benar, di dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saat ini saudara, ada sepasang suami istri, yaitu Andi dan Monica. Ya, satu hari datang ke rumah kami bersama pemuridnya, saudara. Dengan kondisi yang mereka sudah jatuh di dalam dosa, saudara, yaitu di dalam hal keuangan. Kondisi mereka sudah minus, saudara. Ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang mereka sudah buat. Dan waktu mereka menyampaikan ini, saudara, datang dengan kondisi sudah minus sekian besar, saudara. Waktu saya dengar kesalahan-kesalahan itu rasanya tergoda sekali untuk, aduh kamu begitu aja salah sih. Tergoda sekali, saudara. Tetapi saya mau tanya dalam hal ini Andi dan Monica, apakah waktu kamu datang itu kamu dihakimi? Enggak ada, Kak. Enggak dihakimi. Apakah Monica dihakimi? Enggak. Ya. Saudara sekalian, firman Tuhan ajarkan untuk kita belajar praktek mengasihi, tetapi di dalam kebenaran. Nah, boleh kamu sampaikan apa kondisi kamu saat itu yang terjadi ketika kamu pertama kali datang itu? Ya jujur waktu itu sih dengar khotbahnya Ko Elcit juga sih tentang keuangan. Jadi kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Jadi kita mau bagaimana cara memperbaikinya. Akhirnya mengaku berdua sepakat. Akhirnya kita bilang sama Ko Yusuf ya. Akhirnya Ko Yusuf bilang ya udah ikut aja. Akhirnya ketemu dengan Ko Elcit sih. Ya, lalu apa yang Tuhan lakukan yang
terjadi Tuhan merubah hidup kamu, bagaimana proses perubahan itu terjadi? Ya ketika saya sadar, terus saya mau ikutin anjuran jadi kita ketemu dengan Ko Elcit berempat ya, Ko Yusuf, Kak Ana, Ko Elcit sama Kak Monik. Kita ketemu di rumahnya, ya kita dikasih tahu salahnya kita di mana, di breakdown semua. Dan kita berdua sepakat, ya kita mau ikut caranya dari Ko Caranya Elcit. Tuhan. Karena itu diajarkan firman Tuhan. Iya benar. Nah, lalu apa yang sesudah proses itu perubahan terjadi, apa yang terjadi pada hidup kamu saat ini? Ya, apa yang berubah dan bagaimana keadaannya saat ini? Ya prosesnya buat kami nggak gampang ya, begitu dikasih tahu juga nggak gampang. Tapi kita mau ikut, akhirnya cara Tuhan beda. Memang kita bilang wah sulit, tapi Tuhan buka cara ya beda lah. Caranya Tuhan beda, akhirnya kita bisa lewatin itu semua. Sampai sekarang ya kita bisa bebas dari hutang kita. Yes, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih banyak Andi dan Monica. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menghendaki untuk setiap kita saat menemukan saudara kita jatuh dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang butuh ditolong, untuk kita praktek, bukan menghakimi, bukan cuek, bukan egois, bukan angkuh, apalagi munafik, tetapi untuk kita belajar mengasihi di dalam kebenaran. Pak, tapi kalau orangnya udah dibilangin terus-menerus dia ngeyel gimana Pak? Nah, dia malah menolak, malah menghina, malah menyerang balik. Yesus ajarkan di ayat 6. Ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Apa itu anjing dan babi? Jenis hewan yang dianggap hina oleh orang Yahudi pada saat itu, Saudara. Dan itu secara resmi dianggap binatang yang najis. Itu menggambarkan tentang orang-orang yang sebagai pencemooh, orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi yang mengeraskan hatinya, mereka menghina Allah dan mereka meremehkan firman Allah. Nah, kalau ketemu yang model begitu, kamu kebaskan debu dari kakimu. Itu artinya apa, Saudara? Kebaskan debu dari kaki artinya, Saudara, kita sedang menyatakan saya melepaskan tanggung jawab atas darah kamu tertimpa kepada kepala kamu sendiri. Karena saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik dan kamu yang tanggung sendiri akibatnya. Dan Paulus memberi teladan kepada kita, daripada kita buang waktu, buang tenaga, buang sumber daya untuk orang-orang demikian. Di Kisah Rasul, ya Saudara, pasal 18 ayat 6, Paulus berkata, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mendingan waktu, tenaga, sumber daya difokuskan kepada kita invest di tanah yang baik, Saudara, supaya bertumbuh dan berbuah. Nah, Saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada bagaimana caranya untuk kita menang atas roh menghakimi. Yesus melanjutkan di ayat ketiga. Saudara perhatikan, Yesus ngomong apa, Saudara? Yesus bertanya, mengapakah engkau melihat selumbar? Saudara, Yesus tidak melarang kita melihat selumbar. Tidak ada larangan. Tidak ada. Yang Yesus ngomong ke kita, kenapa kamu lihat selumbar itu? Yesus bertanya tentang apa motif kamu? Apa yang mendasari kamu melihat kesalahan orang lain? Yesus memberi teladan kepada kita, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara tahu apa kehendak Allah? Firman Tuhan menjelaskan, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kamu kalau lihat selumbar di mata orang lain, lihat kesalahan orang lain, itu dengan motif supaya dia berbalik, supaya dia bertobat, supaya dia kembali ke jalan yang benar, itu motif yang benar. Jadi kita tidak dilarang melihat selumbar, saudara. Tapi kalau kita motifnya karena kita nggak suka sama dia, saya benci sama dia, biar dia rasain loh, dia udah buat salah, dia nggak benar, lalu kita jadi balas dendam, kita jadi kepahitan. Karena itu kesempatan ini saya mau pakai untuk menekan dia. Saudara dengar, itu yang Yesus melarang. Yang kedua adalah di ayat berikutnya Yesus bertanya, bagaimana engkau dapat berkata, biarlah aku mengeluarkan selumbar? Saudara dengar, Yesus tidak melarang mengeluarkan selumbar. Bahkan di ayat berikutnya Yesus ngajarin kita gimana caranya. Tapi yang kedua ini Yesus tanya, gimana caranya? Kamu bisa lihat selumbar sedangkan di matamu ada balok. Ini bicara tentang evaluasi. Ukuran apa yang kamu pakai? Standar apa yang kamu pakai dalam melihat selumbar di mata saudaramu? Karena Yesus memberi teladan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Apa yang Yesus dengar? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang aku dengar adalah suara Bapa. Firman Allah yang harus menjadi standar kebenaran. Bukan pendapatmu sendiri. Bukan apa kata orang lain. Bukan berdasarkan budaya, tradisi, nilai-nilai yang tidak mutlak. Dan yang ketiga, saudara, Yesus melanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Yesus ajarkan cara untuk mengeluarkan selumbar itu adalah mengoreksi diri terlebih dulu sebelum mengoreksi orang lain. Dan diajarkan oleh Paulus di Galatia 6 ayat 1b, jaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan kamu belajar menegur, saling menegur satu dengan yang lain. Demikianlah perkataan Kristus itu menjadi kaya di antara kamu semua. Saudara sekalian, bolehkah saya ajak untuk setiap kita saat ini memeriksa 3 hal ini. Apakah ada motif yang salah di dalam hati saya? Apakah ada ukuran standar yang keliru di dalam hati saya yang saya pakai? Dan apakah ada cara yang salah ketika saya mengoreksi orang lain? Demikian firman Tuhan.